Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini kami akan memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi biaya dengan dosen pengampu Bapak Agus Apandi. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami dengan judul biaya standar. Perkenalkan, nama saya Siti Nuraini. Nama saya Auran Azizah. Nama saya Anggun Suci Lestari. Mari simak video dari kita. Pengertian biaya standar. Penetapan biaya standar adalah sebuah praktik penggantian antara biaya yang diharapkan atau biaya anggaran dengan biaya aktual dalam catatan akuntansi. Selanjutnya, varians dicatat untuk menunjukkan adanya perbedaan antara biaya yang diharapkan dengan biaya aktual. Pendekatan varians biaya ini seperti perhitungan metode FIFO dan LIFO, di mana sebagian besar informasi biaya historis harus dipertahankan untuk menjaga jumlah item persediaan yang disimpan dalam persediaan. Komponen dalam biaya standar ada 3. 1. Bahan baku langsung yang diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah setiap bahan dengan biaya bahan per unit. Rumus bahan baku langsung pun ada sama dengan jumlah bahan baku dikali dengan harga pasar. Kedua, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung diperoleh dengan cara mengalihkan jumlah tenaga kerja dengan biaya tenaga kerja per jam. Rumus tenaga kerja langsung sama dengan jam kerja dikali tarif per jam. Dan ketiga, biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya overhead tetap dan overhead variabel yang dihitung dengan cara mengalihkan kuantitas standar dengan tarif standar overhead variabel. Contoh rumus overhead sendiri sama dengan gaji tetap ditambah jam mesin dikali tarif mesin. Pengertian varian dalam biaya standar. Varians adalah selisih antara biaya aktual dan biaya standar. Varians dapat menguntungkan atau tidak menguntungkan, tergantung apakah biaya aktual lebih rendah atau lebih tinggi dari biaya standar. Analisis varians adalah perbandingan antara biaya atau perilaku bisnis yang diprediksi dengan angka dan hasil aktualnya. Analisis varians dapat membantu bisnis menganalisis data masa lalu, memantau biaya, merencanakan pengeluaran masa depan. Analisis varians juga dapat digunakan sebagai alat untuk membantu manajer dalam membantu keputusan perencanaan dan pengadilan. Jenis-jenis biaya standar. 1. Standar prestasi teoristis. Standar prestasi teoristis disebut sebagai standar ideal atau standar sempurna. Standar ini didasarkan pada anggapan bahwa semua pelaksanaan akan dapat bekerja yang paling efisien sehingga tidak terjadi pemborosan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun overhead pabrik. Yang kedua, standar prestasi rata-rata masa lalu. Standar prestasi ini pada umumnya mudah dicapai, akan tetapi bukan merupakan alat dari mengukur prestasi yang baik. Rata-rata prestasi masa lalu umumnya terdapat unsur prestasi yang tidak efisien, yang seharusnya tidak dimasukkan di dalam penentuan biaya standar dalam pengendalian produksi. 3. Standar normal. Standar normal untuk tingkat harga mendasarkan pada tingkat harga rata-rata yang diharapkan terjadi dalam siklus perusahaan. Standar harga ini umumnya tidak direvisi karena sebelum schedule perusahaan berakhir. 4. Standar prestasi yang dicapai. Standar prestasi ini didasarkan pada standar prestasi teoristis dengan memperhitungkan hambatan prestasi yang ada yang tidak dapat dihindari terjadinya ketidakpastian dalam prestasi yang dicapai. Standar ini dapat dicapai oleh pelaksana kegiatan bekerja sehingga dengan efisien yang tinggi sehingga tingkat prestasi yang banyak dipakai di dalam pekerjaan. Kegunaan biaya standar. 1. Menetapkan anggaran. 2. Mengendalikan biaya dengan cara memotivasi karyawan dan mengukur efisiensi operasi. 3. Menyederhanakan prosedur perhitungan biaya dan mempercepat laporan biaya. 4. Membebankan biaya ke persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. 5. Menetapkan tawaran kontrak dan harga jual. Menetapkan biaya standar. Biaya standar membutuhkan standar fisik yang terdiri dari standar dasar dan standar sekarang. Standar dasar digunakan untuk membandingkan kinerja
Diperkirakan dengan aktual standar sekarang terdiri dari 3 jenis. 1. Standar aktual yang merupakan estimasi paling dekat dengan hasil aktual. Kedua, standar normal mencerminkan hasil yang menantang namun dapat dicapai. Ketiga, standar teoretis merupakan cita-cita yang dituju, bukan kinerja yang dapat dicapai saat ini. Penyebab timbul varians. Varians adalah sinyal yang menunjukkan perbedaan antara hasil yang diharapkan dan yang sebenarnya, yang perlu dianalisis. Penyebab varians bisa berupa menjadi acak, masalah sistem yang dapat diperbaiki, atau kesalahan dalam standar yang digunakan. Perubahan dalam proses produksi atau harga yang tidak terduga juga dapat membuat standar menjadi usang. Selain itu, varians di berbagai departemen dapat saling terkait, sehingga penting untuk memahami hubungan ini saat menganalisis varians yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Contoh menghitung biaya standar. Sebuah perusahaan memproduksi 1000 unit produk. Yang diketahui biaya standar yang ditentukan adalah biaya bahan baku langsung 10.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung 5.000 per unit, biaya overhead tetap 2.000 per unit. Yang ditanya hitunglah total biaya standar produksi. Caranya, total biaya standar sama dengan biaya bahan baku langsung ditambah biaya tenaga kerja ditambah biaya overhead dikali jumlah unit, sama dengan 10.000 ditambah 5.000 ditambah 2.000 dikali 1.000, sama dengan 17 juta. Jawabannya total biaya standar produksi adalah 17 juta rupiah. Contoh soal menghitung komponen biaya standar. Sebuah perusahaan menetapkan biaya standar untuk memproduksi 1 unit produk sebagai berikut. Diketahui bahan baku langsung 2 kilo dikali 10.000 per kilo, tenaga kerja langsung 3 jam dikali 15.000 per jam, overhead pabrik 50% dari biaya tenaga kerja langsung. Diminta hitung total biaya standar per unit. Penyelesaian bahan baku langsung sama dengan 2 kilo dikali 10.000 per kilo sama dengan 20.000. Tenaga kerja langsung 3 jam dikali 15.000 per jam sama dengan 45.000. Overhead pabrik 50% dikali 45.000 sama dengan 22.500. Jadi total biaya standar per unit sama dengan 20.000 ditambah 45.000 ditambah 22.500 sama dengan 87.500. Jadi total biaya standar per unit produk adalah 87.500. Selanjutnya, studi kasus Coffee Shop Brew & Co. Coffee Shop Brew & Co merupakan coffee shop yang populer di kota dengan konsep yang unik dan menu kopi berkualitas. Untuk memastikan keberlanjutan bisnis, manajemen Brew & Co memutuskan untuk menerapkan sistem biaya standar. Setelah melakukan analisis, Brew & Co menetapkan standar biaya untuk bahan baku yang dijual. Dengan adopsi sistem biaya standar, Brew & Co dapat memantau dengan cermat biaya aktual yang dikeluarkan dalam memproduksi setiap cangkir kopi. Melalui pemantauan teliti, ini Brew & Co dapat mengidentifikasi penyimpanan antara biaya aktual dan biaya standar serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Dengan penerapan biaya standar, Brew & Co dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengendalikan biaya produksi, dan memastikan probabilitas bisnis tetap terjaga. Manajemen Brew & Co juga dapat secara lebih efektif membuat keputusan strategis berdasarkan analisis biaya yang akurat dan terperinci. Jadi kesimpulannya, biaya standar merupakan perkiraan biaya yang diharapkan untuk menghasilkan 1 unit produk atau layanan. Implementasi biaya standar dapat membantu perusahaan mengukur kinerja operasional, mengidentifikasi varian antara biaya aktual dan biaya standar, serta meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya. Penting untuk terus memantau varian biaya untuk melakukan analisis menyeluruh dan memahami penyebabnya. Dengan memahami dan mengelola biaya standar dengan baik, perusahaan dapat meningkatkan profitabilitas dan daya saingnya di pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.